kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan satu kerinduan dari seluruh hidup pelayanan Kristus. Kita membaca makna misi dan penginjilan di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita jangan lupa mandat dari Bapa dan juga nubuatan dari para nabi sudah diberikan kepada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan sampai kepada Yohanes Pembaptis. Terus kemudian diteruskan oleh Tuhan Yesus. Dan waktu dia mulai mengajar, setelah dia mendapatkan pencobaan di gunung, setelah dia lolos dari pencobaan itu dan dia memenangkan pencobaan, dan dengan sukses dan dengan kuasa dari firman Tuhan, dia menghardik, mengusir, dan mengenyahkan iblis. Dan satu buku yang dia buka di dalam Lukas pasal 4, dia membuka satu buku dari kitab Yesaya dan dia mengatakan sudah digenapi. Apa yang sudah digenapi? Nah, kita akan belajar, kita buka Lukas dan kemudian kita kembali pada firman Tuhan dalam Matius. Saya akan berurutan agak ringkas. Setelah itu saya akan masuk pada fokus yang utama, karena ada sesuatu yang harus disiarkan di tempat ini, khususnya untuk jemaat Tuhan. Di dalam penderitaan dan kesesakan, jangan pernah kita minder. Jangan pernah kita merasa kita dibuang daripada kumpulan orang percaya. Karena orang-orang yang kesesakan, yang berdosa, yang sakit, orang-orang yang dalam pergumulan berat, di dalam hidup yang tanpa adanya pertolongan, di sana Tuhan mencari engkau. Tuhan tidak mencari orang yang merasa hidupnya tidak perlu Tuhan. Tuhan tidak mencari orang benar. Termasuk seperti saya pendeta pun, jika saya merasa benar, saya tidak pernah dicari Tuhan, dan saya akan dibuang Tuhan. Tidak ada satu orang yang bertahan di hadapan Tuhan mengatakan, Tuhan saya benar kan? Tidak ada di hadapan Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang kudus, yang layak menghadap Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Musa, jika engkau tahu wajahku, engkau binasa Musa. Perkataan dari Musa dituliskan oleh Musa. Musanya diizinkan mengenal Tuhan dari punggungnya, enggak pernah lihat wajahnya. Mengapa? Karena hanya ada satu manusia yang pernah melihat Tuhan dan jelas dari hati ke hati, dari roh ke roh, dari jiwa ke jiwa. Hanya satu manusia. Tidak pernah ada manusia lain yang boleh pernah lihat ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ingat Bapak ini, perkataan-perkataan penting dari firman Tuhan. Setelah itu camkan, diingat-ingat bahwa itu adalah sesuatu kebenaran. Jadi jika tidak ada orang yang pernah membukakan siapakah Tuhan, dan tidak pernah ada orang yang satu pun yang benar, dan hanya Yesus tanpa dosa, dia benar, dan dia adalah kehidupan kita, dan dia adalah jalan kita. Tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Maka saudara jangan pernah diganti Yesus dengan apapun. Jangan pernah mau menggadaikan Tuhanmu, imanmu pada Kristus dengan uang, dengan wanita, dengan pacarmu. Kalau perlu kau gak kawin gak apa-apa. Kalau memang Tuhan tidak memberikan engkau dan engkau mau mengawini wanita-wanita yang tidak di dalam Tuhan, kita lebih baik menunggu dengan sabar. Tuhan berikan saya pasangan hidup saya, bukan asal tabrak-menabrak. Kita bukan angkot, betul ya? Angkot asal kita juga bukan becak, tapi kita adalah anak-anak Allah, mewarisi kerajaan Allah. Kedudukan yang maha tinggi jangan kau turunkan akhirnya seperti orang-orang di bawah seperti itu. Tidak, kita punya hak yang luar biasa. Nah, kita baca Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, pencobaan di padang gurun. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20 atau 19 ya, dari ayat 20. Perhatikan baik-baik. Dan penutupnya ayat 21. Saya akan bacakan ayat 16.
ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab atau kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Kudus ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Sekali lagi, pada siapa? Orang-orang miskin. Objek pelayanan gereja itu kemana? Orang-orang miskin. Artinya orang miskin bukan berarti orang kaya tidak kita beritakan kabar. Tidak, banyak orang kaya yang miskin karena utangnya banyak. Di bank kartu kredit numpuk-numpuk kayak remblong. Gali lubang, tutup lubang, kebulet sampai akhirnya masuk penjara. Orang yang naik BMW tapi lagi tunggu masuk penjara di pengadilan. Kayaknya kaya raya, tapi miskin. Dan siapa yang harus kita beritakan? Orang-orang miskin. Bukan hanya orang-orang yang dibawa kelaparan, bukan. Orang-orang kaya pun miskin kamu. Karena jiwa kerakusan, ketamakan. Kita harus beritakan juga. Betul ya? Perhatikan selanjutnya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada siapa? Orang-orang tawanan. Satu, orang-orang miskin. Kedua apa? Orang-orang tawanan. Selanjutnya, orang-orang tawanan ya. Dan penglihatan bagi orang-orang apa? Buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun yubelium datang. Tahun keemasan pengampunan dari Tuhan datang. Zaman anugerah dibuka oleh Tuhan. Dari Yesus datang pertama sampai dia datang kedua sebagai penghakim. Zaman emas anugerah, zaman yaitu tuai yang besar bagi surga. Di manakah tuai itu harus kita tujukan? Di manakah pelayan itu harus kita arahkan? Orang-orang miskin, orang-orang tertawan, orang-orang yang buta, orang-orang tertindas. Itulah sasaran gereja, itulah sasaran hidup pelayanan kita. Tetapi kita akan terkejut luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita sasarannya di dalam hidup kita seperti ekonomi berjalan dalam otak kita. Gereja Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kekuatan uang. Gereja tidak pernah digerakkan oleh karena kekuatan kita membuat satu, yaitu acara yang besar, Natal yang hebat sekali. Bukan itu. Tapi program yang dari surga berbeda dengan program yang dari dunia. Program dari surga memilih orang-orang yang miskin, yang bodoh bagi dunia. Tuhan angkat, Tuhan perkaya untuk mempermalukan orang dunia. Tetapi sebaliknya, orang-orang di dunia ini atau gereja yang bersifat duniawi mencari orang-orang yang rasanya orang yang terpandang. Mereka pikir dengan orang kuat seperti ini gereja akan kuat. Tidak demikian kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan terdiri dari orang-orang yang luar biasa. Bukan. Sekali lagi, raja yang dipilih bangsa Israel, raja yang punya kekuatan yang hebat. Waktu imam itu ditolak bangsa Israel, Samuel ditolak bangsa Israel, Tuhan mengatakan pada Samuel, Samuel yang ditolak itu bukan engkau, tapi aku yang ditolak mereka. Tuhan sedih hatinya. Waktu Musa mau dibunuh bangsa Israel, Musa menangis di hadapan Tuhan. Bangsa ini bangsa terkutuk Tuhan, bangsa-bangsa biadab tekar tengkuk.
Musa diberitahu oleh Tuhan, Musa, mereka bukan menggantikan engkau, tapi mereka menggantikan aku. Saya harapkan jemaat di sini taat pada pendeta. Saya sungguh-sungguh mengatakan demikian. Taat pada hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa salah, tetapi Tuhan memilih hambanya tidak salah. Jika ketaatan tidak ada dalam gereja, jika tidak ada satu kuasa pengurapan Tuhan diakui oleh gereja, mau apa gereja? Terus kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak mau imam, mereka mau raja seperti bangsa-bangsa lain. Berjuta-juta laki-laki Israel diteliti sini, akhirnya mencari yang punya bahu dan tulang. Ini apa untuk perang, memanggul senjata yang paling besar, dan ditemukan satu orang yang bernama Saul. Siapa? Ditemukan yang gagah gede namanya Saul, bukan Saul, Saul. Kenapa? Karena manusia memandang yang dipandang oleh kekuatan secara fisik, kehebatan secara tubuh, kegantengan, kecantikan. Perempuan-perempuan, anak-anak wanita, laki-laki dan semuanya, jangan kau mencari jodoh karena cantik, karena semampai. Ingat baik-baik. Tapi apa yang dilihat Tuhan, engkau lihat. Walaupun matanya kero-kero sedikit, walaupun ngomongnya agak mereng-mereng sedikit, tapi itu untuk engkau, dan Tuhan kasihkan dia untuk dirimu. Dan engkau katakan, Tuhan, yang dari engkau pasti engkau sempurnakan. Amin. Puji Tuhan, itu banter ya, hebat. Waktu Saul dipilih oleh rakyat dan dibawa kepada Samuel, kami ingin raja seperti ini. Ingat baik-baik, Tuhan mengizinkan itu. Silakan. Oke Samuel, tenang, kamu turun, jangan khawatir. Aku akan memilih raja sendiri. Ya, betul ya? Saul punya bahu, wah, orang Israel tidak ada yang lebih tinggi dari bahu dia, tidak ada yang lebih kuat dari bahu dia. Wah, dia hebat sekali, dan akhirnya perang, dia menang, beberapa waktu menang. Tapi Tuhan kasih yang bahunya, tubuhnya jauh lebih gede dari Saul. Siapa? Goliath. Goliath bukan cuma lebih tinggi sedikit, enggak, raksasa. Saul segini, udah saudara. Saul langsung ke kakinya kelotekan. Kenapa? Takut. Ini orang apa binatang? Gedenya brewoknya. Aduh, Tuhan. Saul, engkau luar biasa kuat. Tuhan terbitkan seorang raksasa untuk apa? Hantam engkau. Ingat saudara, tidak peduli pribadi, gereja, pelayanan apapun yang tidak berdasarkan prinsip daripada firman Tuhan kerajaan Allah, engkau akan dihadapkan tantangan akan menjatuhkan engkau. Engkau sampai keok, baru akan dibangkitkan seorang raja yang baru. Dan siapakah raja yang dibangkitkan? Saul. Kemudian hatinya kecewa. Tuhan memimpin Samuel untuk mencari raja baru. Saul ditolak oleh Tuhan, cari raja baru. Siapa? Dia cari ke keluarga Isai. Tuhan pimpin ke sana. Eliab, wah Tuhan rasanya ini fokus gede. Samuel pun melihat secara manusia. Wah dia lihat Eliab, wah gede. Saudaranya atau yang lain, wah gede. Sampai semua ditunjuk, bukan itu. Tuhan katakan, bukan dia, bukan. Sampai habis semua anaknya. Terus dia tanya, udah selesai? Iya. Wah nggak mungkin Tuhan salah. Anakmu yang lain mana? Mana ya sudah ini. Coba diingat-ingat, ada yang lain. Tuhan pilih saya ini, pasti ada ini semua, nggak mungkin nggak ada. Papanya lupa punya anak laki yang paling kecil, namanya Daud di ladang. Oh ya lupa saya, lupa itu yang paling kecil. Aduh janganlah, malu ya dia. Kenapa? Karena kayak perempuan kecil mungkin cantik gitu ya. Merah kemerah-merahan. Aduh gimana mau jadi raja kayak gini? Jadi peragawan lah, paling cocok. Dan waktu Daud dipanggil oleh papanya, dan waktu Daud datang dengan senyumannya, dengan kepolosannya, dan dengan kecilnya badan,
Tuhan mengatakan apa? Inilah yang kupilih, dialah yang akan mengalahkan Goliat. Amin. Goliat itu dibandingkan dengan Saul lebih gede Goliat. Daud dibandingkan Saul gede Saul. Jadi Saul dibandingkan dengan Goliat, gedenya seberapa Goliat? Maka Tuhan mengatakan seperti ini di dalam firman Tuhannya. Goliat marah, dia mengatakan, kamu pikir aku anjing? Artinya apa? Daud dianggap anjing oleh Goliat. Dia pakai ketepel. Kamu pikir saya anjing itu? Yang anjing itu bukan saya, kamu. Kenapa? Terlalu kecil. Kayak orang kerdil. Bisa apa kamu? Daud waktu mau maju perang dikasih bajunya Saul yang gede seperti itu, hampir 35 kilo, disuruh pakai untuk melawan Goliat. Coba perhatikan, kalau Daud pakai bajunya Saul untuk mengangkat bajunya pun nggak bisa gimana perang. Itulah gereja Tuhan, gereja yang begitu luar biasa dengan segala gedung kemewahan yang luar biasa, persis seperti Daud dikasih dengan apa? Jubah dan tameng perang daripada Saul. Nggak bisa gerak apa-apa, jangankan melawan iblis, melawan diri sendiri pun nggak bisa keluar, ngangkat pun nggak bisa. Dan Daud mengatakan, aku tidak butuh ini, tapi aku butuh yang dari Tuhan. Apa? Cuman 5 butir apa? Batu kalen. Cuma 5 butir. Kenapa 5 butir? Daud berpikir luput 1, tak salat 1. 1 luput sampai 5 pasti kena. Kenapa? Karena dia pasti 1 kena. Manusia punya kelemahan berpikir panjang, tetapi kuasa Tuhan melebihi pikiran Daud juga. Daud hanya sekali pas masuk ke tulang perbatasan otak bawah dan otak atas, langsung pecah. Langsung cuma 1 pukulan, hanya batu yang kecil yang halus seperti itu. Goliat tertawa, memang aku anjing. Mati dia, memang kamu kayak anjing. Dan kemudian kepalanya dipenggal oleh Daud. Dan pedang yang Daud ambil besarnya minta ampun. Dia penggal kepala Goliat dengan pedang Goliat, bukan pedang dia. Daud gak punya pedang. Pedang Goliat pukul dan kemudian disabetkan, langsung terlepas kepalanya. Daud ambil kepala itu, dia angkat, orang Filistin lari semua. Dan kemudian dia angkat, dia letakkan di depan Saul. Saul ini kepala Goliat. Langsung Saul langsung lemas. Kenapa lemas? Karena aku bukan raja lagi. Luar biasa. Alkitab menjelaskan kita dengan luar biasa prinsip-prinsip firman Tuhan. Apakah saya kalau melayani orang miskin kemudian gereja jadi miskin? Betul? Apakah kalau saya membantu orang-orang dalam kesusahan kemudian saya lebih susah? Tuhan berjanji, jika engkau memberi, engkau tidak akan miskin, tidak akan meminta-minta. Orang yang memberi akan menjadi kaya. Orang yang menahan memberikan, engkau akan jadi miskin. Hak Tuhan, jangan pernah kau tahan. Engkau bekerja, engkau diberkati Tuhan, engkau tahan. Hati-hati. Ananias dan Safira terjadi dalam hidup kita. Jangan tunggu nanti akhir zaman diadili Tuhan. Hari itu juga Ananias dan Safira dibinasakan Tuhan. Dan saya pernah melihat kejadian di depan mata saya sendiri. Orang-orang yang melanggar akan firman Tuhan, melawan firman Tuhan, dan dia mengatakan, ini kan uang saya, kamu mau apa? Pendeta datang-datang nuntut saya. Saya pernah berjanji saya nggak bisa sekarang, mau apa? Saya katakan, silakan. Engkau sudah berjanji bahwa silakan. Tidak lebih 1 minggu dipanggil Tuhan. Seorang anak yang kurang ajar sekali melawan papanya. Papanya katakan, kamu jangan melawan papamu. Papamu tahu apa yang dikerjakan. Engkau kurang ajar sekali. Sekali waktu Tuhan akan panggil engkau baru tahu. Mamanya
begitu mendengar anaknya ditabrak karena suka main motor kenceng-kenceng, mati di jalan, mamanya langsung shock. Kenapa? Gara-gara kamu ngomongin. Bapaknya katakan, bukan, karena Tuhan pakai mulut saya, beritahu anak saya nggak bisa diberitahu. Akhirnya Tuhan bicara seperti ini, dan terjadi seperti dia ngomong, anaknya mati. Saya tanya, ada orang mati karena ditabrak orang dengan belas kasihan, tapi ada orang melawan Tuhan, dipanggil Tuhan, dan kemudian diangkat Tuhan. Mungkin kalau bertobat masuk surga, tapi kalau nggak masuk neraka. Dan itu terjadi dalam firman Tuhan. Dosa akan juga sama, ditutupi, akhirnya dibongkar, dan akan istri, anaknya, semua dengan pembantu-pembantunya langsung dirajam mati. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Prinsip kerajaan Allah, jika engkau tidak bisa, datang pada Tuhan, bergumul. Tuhan, aku belum bisa, Tuhan, tidak ada penghasilan, Tuhan. Aku hari ini, bulan ini, Tuhan, nggak ada sesuatu penghasilan, dan bahkan aku harus bahkan bisa untuk berhutang karena tidak ada makanan hari ini. Engkau berdoa pada Tuhan. Saya percaya, jika Elia ditolong oleh burung gagak, apalagi kamu. Betul? Elia dalam kesengsaraannya, penderitaannya, dia, Tuhan, aku bagaimana, gak ada orang yang belain aku. Burung gagak dikirim oleh Tuhan, ayo Elia makan. Bayangkan burung gagak, gak tahu dari mana ambil makanan, ditaruh di gua itu, Elia suruh makan. Jika Tuhan mau, jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, coba kita baca. Kita baca. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9. Ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Rahasia ayat ini tidak pernah bisa diungkapkan dengan benar jika kita tidak memiliki kunci rahasianya. Perhatikan. Maka katanya pada murid-muridnya, tuaian memang banyak, misi penginjilan banyak sekali, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa artinya? Tuaian memang banyak sekali, jiwa-jiwa yang harus untuk tuai banyak sekali. Apa maksudnya? Kita berpikir, oh kita mencari jiwa, oh kita mencari memberitakan firman Tuhan. Bukan itu. Ayat sebelumnya mengatakan, tergeraklah hati Tuhan kita. Mengapa Tuhan tergerak hatinya? Karena dia melihat banyak orang terlantar dalam penderitaan, hidup tidak ada arahnya. Orang muda yang hidup berkelimpangan dengan kemewahan, tidak memiliki masa depan, tidak ada jiwa bertobat. Dia sedih sekali. Seluruh bangsa itu dilanda kesedihan yang hebat sekali. Dan di balik itu, Tuhan melihat apa? Tuhan banyak sekali. Di mana Tuhan itu? Di mana? Orang-orang terlantar, yang tertindas, orang miskin, orang lumpuh, orang buta, orang-orang tawanan, orang-orang yang di dalam hidupnya hancur lebur, dibulet oleh utang. Orang-orang seperti itulah tuaian surga. Yesus melihat dengan kita melihat beda. Jika gereja berorientasi pada kekayaan, jika gereja berorientasi pada pemenuhan hidup terus-menerus, saudara sadar, tidak pernah ada tuaian. Tapi jika gereja mulai memikirkan bagaimana menjadi garam dan terang bagi masyarakat, bagaimana gereja membawa berita Injil kepada orang-orang tertindas, yang ditawan, buta, orang miskin, dan disitulah tuaian itu akhirnya timbul dan Tuhan berikan. Saudara, apa maksudnya? Saudara, bagi kita orang miskin gak ada gunanya.
Bagi kita gereja-gereja yang menggarap orang seperti ini dianggap gereja yang kecil sepele. Gereja GPPS di Surabaya. Saya tidak mau cerita hari ini, karena kondisi hari ini sangat betul-betul menyakitkan hati. Saya cerita tentang masa jaya pendeta Isa Lee. Karena mama saya beribadah di sana, dan setiap minggu saya melihat mama saya berdoa menangis, menangisi papa saya yang tidak mau bertobat selama 20 tahun lebih, sampai anaknya masuk universitas, sampai selesai, sampai umur 23 tahun, sampai 23 tahun mama saya berdoa terus, menangis, hancur hatinya. Kenapa? Karena papa saya, suaminya, tidak membuka diri pada Tuhan, dan bahkan mengolok-olok orang Kristen, mencaci maki orang Kristen, menghina orang Kristen. Mama saya hancur hatinya berdoa di gereja GPPS di Sawahan, Surabaya. Berdoa, saya pikir, saya datang, kenapa mama nangis? Kenapa dia pada nangis, doa malam nangis, pagi malam terus nangis loh. Ini gereja nangisan, gereja crying church. Tahu crying church? Gereja mewek, ya, mewek church. Gereja suka mewek, gereja nangis, pokoknya sudah kesedihan, sampai doanya gitu. Tetapi saudara, setelah lewat 23 tahun Tuhan bekerja, gereja itu akhirnya menjadi gereja satu-satunya gereja yang membawa tukang becak, tukang bakso, tahu campur, sate datang ke gereja, yang tidak pernah dipikirkan oleh gereja-gereja Injili yang mewah, gedung yang luar biasa. Mereka tidak punya hati menjamu orang seperti ini. Yang apa? Sampah masyarakat. Apalagi melayani penjahat, orang di penjara itu nyusahan kita.